Pasukan Amerika Serikat lagi-lagi ke Kirkuk yang kaya akan minyak meski ada pembicaraan untuk menarik diri dari Irak. Amerika Serikat mengklaim mereka harus tetap berada di Irak untuk melawan ISIS. Pasukan dari Koalisi Internasional Pimpinan Amerika Serikat telah kembali ke pangkalan militer ke-1 di kota Kirkuk, Irak untuk pertama kalinya sejak 2020 pada 6 Agustus 2024. Dilaporkan bahwa pasukan yang terdiri dari sekitar 40 tentara dan 15 kendaraan Hummer lapis baja buatan Amerika Serikat dikirim dari Erbil dan ditempatkan di pangkalan militer ke-1. Namun pimpinan Amerika Serikat tidak menanggapi permintaan komentar. Alasannya pengerahan pasukan baru Amerika Serikat ke Kirkuk setelah 4 tahun tidak jelas. Sumber itu menduga hal itu mungkin adalah respon terhadap meningkatnya aktivitas di provinsi itu. Sumber lain juga berbicara dengan syarat kerahasiaan yang mengatakan kepada TNA bahwa ISIS baru-baru ini melanjutkan pemberontakannya sekitar provinsi Diyala di Irak Timur. Akan tetapi, Angkatan Bersenjata Irak telah meningkatkan keamanan di sepanjang perbatasan barat negara itu dengan Suriah yang menyusul pembebasan ratusan pejuang ISIS dari kamp penjara yang dikuasai pasukan Demokratik Suriah yang didukung Amerika Serikat. SDF yang didukung Amerika Serikat menahan ribuan pejuang ISIS dan anggota keluarga mereka di sekitar kamp penjara di wilayah timur laut Suriah. Mereka termasuk 2.000 warga negara asing yang negara asalnya menolak memulangkan mereka. Israel dan Amerika Serikat dilaporkan tengah bersiaga menunggu serangan balasan Iran atas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dan pembunuhan pemimpin militer Hizbullah Fuad Shukr. Dalam kesiagaan itu, para pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka mulai melihat pasukan Iran menggerakkan rudal peluncur dan melakukan latihan militer akhir pekan ini. Dilaporkan bahwa pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden sedang berupaya keras untuk menghalau kemungkinan serangan besar Iran terhadap Israel. Pejabat pemerintahan Biden mengatakan bahwa mereka khawatir atas serangan Iran kali ini dan akan dibarengi dengan serangan dari Hizbullah dan proksi Teheran lainnya. Para pejabat senior Amerika Serikat mendesak Teheran untuk tidak meningkatkan eskalasi peperangan di wilayah itu. Dilaporkan dari surat kabar bahwa pemerintah Amerika Serikat sedang berusaha untuk mencegah eskalasi dengan mengirimkan 1 skuadron pesawat tempur F-22 dan 1 kelompok kapal induk ke wilayah tersebut. Tim Keamanan Nasional memberitahu Biden dan Harris bahwa tidak jelas kapan Iran dan Hizbullah akan melancarkan serangan terhadap Israel dan apa rincian serangan itu. Pejuang milisi Hizbullah menyatakan bahwa serangan terbaru yang diluncurkan ke Israel Utara pada Selasa 6 Agustus 2024 hanyalah sebagai pemanasan. Milisi Syiah menguasai Lebanon untuk menegaskan akan menembakkan roket-roket dan senjata berat lainnya jauh lebih besar lagi. Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah mengatakan bahwa proksi Iran akan segera menyerang negara Israel dari berbagai arah dengan intensitas yang jauh lebih besar. Serangan ke Israel tengah dipersiapkan Iran, Yaman, dan Lebanon. Serangan itu akan dilakukan sebagai respon bersama, akan kuat, sensitif, dan efektif. Perang besar itu akan pecah sebagai akibat pembunuhan Komandan Fuad Shukr dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Ia juga menegaskan bahwa milisi Syiah sama sekali bukan pihak yang menyebabkan konflik, dan Nasrallah menyebut Hizbullah tak ingin terjadinya eskalasi militer karena perang yang terjadi akibat keputusan dari Israel sendiri. Nasrallah menegaskan bahwa Hizbullah memiliki senjata modern yang mampu menghancurkan negara Yahudi itu. Hizbullah memiliki jenis senjata roket yang memungkinkan untuk menghancurkan beberapa pabrik militer Israel dalam waktu kurang dari 1 jam. Mantan Panglima Israel Brigjen Zvika Haymovich mengungkapkan bahwa negaranya saat ini tengah berada di bawah tekanan. Hal itu menyusul usai adanya ancaman serangan balas dendam oleh Iran atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran pada 31 Juli 2024 lalu. Tekanan yang dirasakan Israel disebabkan karena banyaknya pertanyaan mengenai akan adanya perang skala penuh dengan pasukan Iran. Pertanyaan Haymovich yang pertama, apakah Iran akan menyerang Israel bagian tengah seperti Tel Aviv atau hanya di bagian utara dekat kota Haifa? Kedua, apakah Teheran akan menggunakan rudal yang akurat atau hanya senjata yang sederhana? Lalu pertanyaan yang ketiga, apakah Iran akan menggunakan salvo besar-besaran dengan melepaskan semua roket sekaligus ke arah Israel?
Heimovik mengatakan bahwa Israel di bawah tekanan, terutama warga sipil, pasukan militer yang dalam keadaan siaga tinggi perbatasan. Mereka semua menunggu apa yang akan dilakukan Iran terhadap Israel. Warga sipil Israel berada di tengah kepanikan dan tekanan yang tidak ada kejelasan mengenai kapan Iran akan bertindak dan seberapa jauh tindakannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pejuang milisi Hizbullah di Lebanon melakukan teror serangan ke Israel Utara. Teror itu menggunakan pesawat nirawak yang menyasar ke desa Naharia di Israel Utara pada Selasa 6 Agustus 2024 waktu setempat. Sekira 19 warga Israel terluka parah. Hizbullah bertanggung jawab atas serangan tiba-tiba itu dan membenarkan pihaknya menargetkan pangkalan militer Israel sebagai sasarannya. Mereka mengatakan bahwa serangan itu sebagai tanggapan atas pembunuhan komandan pasukan Ratuan oleh Israel pada Senin 5 Agustus 2024 lalu. Hizbullah menyebut pihaknya meluncurkan segerombolan pesawat tanpa awak penyerang. Namun serangan itu bukanlah tindakan balasan atas tindakan Israel yang membunuh komandan Hizbullah Fuad Shukr minggu lalu di Beirut. Serangan yang terjadi menyusul serangan Angkatan Udara Israel terhadap sebuah gedung militer yang digunakan oleh unit Front Selatan Hizbullah di daerah Nabati di Lebanon Selatan pada Selasa kemarin. Dilaporkan dari media Arab terdapat 4 orang tewas akibat serangan tersebut. Israel semakin khawatir setelah banyaknya negara di kawasan yang bersatu dukung Iran melakukan serangan. Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mikdad menyatakan dukungan dan siap membantu Iran dalam berperang lawan Israel. Pernyataan itu disampaikan lewat telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Ali Bagheri yang membahas agresi Israel terkini. Kedua pejabat itu mengutuk pembunuhan baru-baru ini terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran dan Komandan Hizbullah Fuad Shukr di Lebanon oleh Israel. Mikdad mengkritik kebijakan eskalasi Israel dan perluasan agresi di seluruh kawasan dan menganggapnya bertanggung jawab atas kejahatan perang dan tindakan genosida di wilayah pendudukan. Ia juga menekankan bahwa tindakan ini tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa hukuman dan menegaskan kembali dukungan Suriah terhadap Iran dan pasukan perlawanan dalam menghadapi kekejaman Zionis. Ia mengutuk keterlibatan Barat dalam pelanggaran Israel dan melabeli mereka sebagai mitra dalam kejahatan terhadap Iran, Lebanon, Yaman, dan Suriah. Ia menyebutkan bahwa agresi baru-baru ini terhadap Yaman, Lebanon, dan Teheran yang didukung oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat tidak dibiarkan begitu saja. Menteri Luar Negeri Iran menyampaikan rasa terima kasih kepada Suriah atas dukungannya yang tak henti-hentinya kepada Iran dan rakyatnya selama masa-masa yang penuh tantangan ini. Kedua menteri sepakat untuk melanjutkan konsultasi dan koordinasi untuk melawan agresi Israel dan mencapai keamanan regional dan global. Aksi saling serang kembali terjadi antara Israel dan pasukan Hizbullah pada Selasa 6 Agustus 2024 hingga menimbulkan korban jiwa. Akan tetapi situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel dan Hizbullah. Sejatinya warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut. Dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus kemarin. Wali kota Naharia Ronen Marelli mengatakan bahwa sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Terlihat jelas di dalam video, drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone itu langsung membuat kota Naharia berlubang dan membuat warga sekitar lari ketakutan. Dilaporkan dari media Israel, seorang warga tewas akibat ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Akan tetapi terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang menjadi medan perang Hizbullah dengan Israel. Situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Ekonomi di wilayah itu meningkat usai banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan mereka menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir tahun 2024. Selain itu, sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil memeriahkan glamor yakni Miss Lebanon 2024.
Israel Katz, Menteri Luar Negeri Israel, mengungkap rencana untuk menyingkirkan pemimpin baru Hamas, Yahya Sinwar, yang ditunjuk menggantikan Ismail Haniyeh yang terbunuh di Teheran minggu lalu. Kini, Sinwar telah menjadi tokoh puncak Hamas yang saat ini menjadi target nomor 1 tentara Zionis untuk dieliminasi. Rencana ini diungkap Katz sebagai respon atas terpilihnya pemimpin baru Hamas, yaitu Yahya Sinwar. Pengangkatan Sinwar diumumkan lewat sebuah pernyataan singkat oleh Hamas di saluran media pemerintah Iran yang pro-Hamas. Sinwar dipilih bukan tanpa alasan. Menurut Hamas, Sinwar selama ini dipandang sebagai sosok yang lebih frontal dalam perlawanannya terhadap Israel. Bahkan, Sinwar menjadi sosok yang paling dicari Israel karena dianggap sebagai dalang dalam serangan 7 Oktober 2023 lalu. Sebab itu, Israel menentang keras penunjukan Sinwar, orang yang paling berbahaya untuk menjadi pemimpin Hamas. Pengangkatan Sinwar akan semakin mengonsolidasikan kelompok tersebut dan akan menimbulkan potensi kesepakatan gencatan senjata dapat tercapai dalam konflik tersebut. Juru bicara Israel juga mengatakan bahwa hanya ada satu tempat untuk Yahya Sinwar, yaitu di samping Muhammad Deif dan para teroris 7 Oktober lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.